alhamdulillah progresnya sudah berjalan. Dan setiap eh, report agenda semua perjalanan dalam pembangunan masjid yang ada di Yokohama, Jepang, itu selalu kita sampaikan di sosial media Cinta Quran Foundation. Dan juga kita membangun masjid Indonesia yang ada di Melbourne, Australia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini masjid pertama yang ada di Kanada, kota Edmonton. Masjid pertama Indonesia yang ada di kota Edmonton, negara Kanada. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya saya minta izin, seiring dengan kajian dari gurunda kita Ustadz Fatih Karim, saya selaku Cinta Quran Foundation ingin meminta izin pada Bapak Ibu semua bahwa nanti saya dan dengan bantuan dari pengurus DKM kita ingin mengedarkan keropak kotak amal. Dan amal yang dijalankan ini untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita mendukung programnya. Program Cinta Quran Foundation. Begitu juga dengan pembangunan masjid, begitu juga dengan IBBQ. IBBQ tadi Indonesia Bisa Baca Quran. Begitu juga segala program untuk beasiswa dai Quran kita yang di Bintaro, itu semua kita lakukan programnya dan dengan bantuan Bapak Ibu jamaah Al-Badar di Bapenda ini. Jadi kita sama-sama mendukung program Syiar Quran Project ini dan semoga amal ibadah kita dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk sedikit lagi bahwa pemberitahuan Cinta Quran Foundation ada di sosial media kami, ada di website kami, di sosial media Instagram Cinta Quran Foundation, begitu juga dengan di website kami Cinta Quran Foundation. Bapak Ibu semuanya akan melihat program-program yang sudah berjalan dan yang sudah tuntas, mau itu minggu lalu ataupun bulan lalu. Jadi semuanya transparan dan kita akan menunjukkan bahwa program ini adalah yang terbaik untuk amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih banyak atas kesempatan ini dan biarlah kita berkesempatan untuk mendengarkan kajian gurunda kita Ustadz Fatih Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair atas paparannya. Baik hadirin wal hadiroh, mari sama-sama kita mendengarkan kajian ba'da zuhur oleh Ustadz Fatih Karim dan nanti insya Allah di akhir materi akan ada sesi tanya jawab kepada Ustadz Fatih Karim. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Quranil Azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, detik-detik hari-hari yang berlalu kita lalui dengan amal-amal soleh kita. Dan salah satunya kita sudah melaksanakan salah satu bukti kesyukuran kita. Salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini dan kita sempurnakan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan
sholat kita, seluruh amal ibadah kita, termasuk sedekah kita di siang hari ini, Allah terima sempurna, sempurna, sempurna. Dan Allah hapuskan semua dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang penting dalam hidup kita. Konsisten, istiqomah. Banyak sekali kita yang kadang-kadang lagi susah, lagi sulit, sholat malamnya terus sholat malam. Tapi begitu Allah menguji dengan kelapangan, begitu Allah menguji dengan kesenangan, maka tidak pernah lagi sholat malam. Bismillah, Bapak Ibu, coba cek lagi, tanya lagi dalam diri kita. Kapan antum terakhir sholat tahajud? Kapan terakhir air mata kita menetes pada saat kita sholat? Kapan terakhir antum sholat duhanya 12 rakaat? Kapan terakhir antum baca Quran sampai kemudian antum menyelesaikan satu kali baca sekitar 1/4 halaman atau bahkan mungkin bisa 1 juz kali baca? Kapan? Bisa jadi mungkin itu pernah kita dapatkan waktu kita kuliah dulu, waktu kita belum nikah dulu. Tapi begitu kita jadi kepala rumah tangga, jadi istri, jadi suami, jadi pimpinan, sudah lama kita tidak membaca Quran. Sudah lama kita tidak sholat tahajud. Kalau tidak diuji dengan kesempitan, dikejar hutang, nggak sholat malam. Kalau lagi dikejar dengan kesempitan, dikejar dengan deadline, baru kita sholat duha. Seringkali ibadah kita tidak istiqomah. Seringkali ibadah kita itu piar-piet, hidup mati. Kadang ada, kadang enggak. Kadang rajin, kadang enggak. Dan sering tidak rajinnya dibandingkan rajinnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar amal kita itu konsisten? Amal kita itu stabil. Amal kita itu tetap bahkan meningkat terus. Dan tahukah kita bahwa orang yang istiqomah itu selalu Allah anugerahkan husnul khotimah. Saya tahu semua yang hadir di sini pasti pingin banget husnul khotimah. Betul Pak? Iya. Saya doain Pak yang hadir hari ini wafatnya lagi sujud. Wafatnya lagi sholat tahajud. Wafatnya lagi umroh. Wafatnya lagi khataman Quran. Kok bisa? Kok bisa ada orang yang wafatnya lagi sujud? Karena memang aktivitas hidupnya sholat, wafatnya sholat. Kok bisa ada sahabat saya di Manado, dulunya mantan pendeta, dulunya orang yang sangat berjasa memurtadkan umat Islam. Tapi di akhir hidupnya saat Idul Adha di hari Jumat, beliau khatib. Ustadz Yahya Waloni Allahu yarham. Beliau khatib, mantan pendeta besar ini. Kemudian duduk pada saat khutbah kedua. Begitu berdiri beliau kemudian wafat, menghembuskan nafas terakhir pada saat khotib Jumat. Apa rahasianya? Karena memang kerjaan beliau seperti itu. Kajian. Wafatnya kajian. Kenapa ada sahabat saya wafatnya sedang hafalan Quran? Karena aktivitas hari-harinya Quran. Dan kenapa ada orang yang wafat di atas perut pelacur? Nauzubillah min zalik. Karena kerjaannya begitu terus. Perempuan. Matinya bersama perempuan. Dan Nabi SAW, Nabi kita tercinta katakan, innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat di akhirnya. Jadi makanya kita nggak boleh ngejek orang. Badannya tato semua. Melambai. Rambutnya merah semua. Gak pernah sholat. Belum tentu akhir dia lebih buruk daripada akhir kita. Berapa banyak orang-orang yang kemudian di masa lalunya hidupnya pekat, kemudian di akhir hidupnya indah, husnul khotimah. Tapi berapa banyak dai, ustadz wafat dalam keadaan murtad, wafat dalam keadaan korupsi dana pesantren, wafat mensodomi santri, wafat mencabuli santriwati. Berapa banyak? Apa pelajarannya? Istiqomah ini adalah amal yang paling berat. Karena istiqomah ini hadiahnya adalah jannah. Dan hadiah di dunianya Allah anugerahkan husnul khotimah.
Jamaah, lihat bagaimana orang-orang yang mungkin pernah bersama kita, sering kita bicarain, enak banget meninggalnya ya tahajud, enak banget ya meninggalnya ya sholat duha, enak banget ya, Masya Allah. Saya baru pulang haji itu, ada yang wafat lagi di Madinah, udah selesai semua rangkaian, jamaah udah mau pulang, udah bersih, beliau wafat di Madinah. Saya bilang enak banget nih orang. Ini videonya ada di sini, Pak. Ya, haji tahun ini. Enak banget, udah selesai semua rangkaian haji, masuk Madinah, dia terakhir, di Madinah dia wafat, Pak. Perginya bareng koper, pulangnya koper doang tanpa orang. Bersih. Meninggal di Madinah, di hari Jumat, disolatkan ratusan ribu jamaah haji seluruh dunia di Madinah Al-Munawwarah. Nikmat sekali. Saya tanya sama istrinya, apa rahasianya? Memang suaminya ini rahasianya, Pak. Gak pernah tinggal yang namanya beramal soleh. Dari mulai ngasih makan kucing, ngasih makan burung, ngasih makan orang, ngasih makan masjid. Hidupnya sedekah. Hidupnya berkah. Bahkan tidak pernah tinggal sedekah subuh. Maka wafatnya pun saat subuh, Pak. Jadi subuh itu dibangunkan. Ya, tahajud tadi malam masih ikut, Pak. Tahajud malam masih ikut. Begitu pagi kita tunggu subuh, dia nggak keluar masjid, nggak keluar hotel. Ternyata tidur, Pak, enak banget di selimut itu. Senyum tidurnya. Videonya ada sama saya yang mau ngelihat bagaimana proses pemakaman. Dan saya baru tahu di dalam tanah Baki, Jannatun Baki itu indahnya luar biasa. Tanahnya itu beda pasirnya, Pak. Satu bumi, satu daratan dengan baginda Nabi SAW. Para sahabat, keluarga Nabi. Enak banget nih orang. Saya tanya sama istrinya. Istrinya tuh nangis gak berhenti-berhenti. Tapi begitu dikabarkan barang siapa yang wafat di Madinah, maka kata Nabi, syafaatku untuknya. Istrinya langsung diam, gak berani nangis. Bu, saya bilang, sedih. Saya telepon. Jangan sedih, Bu. Kalau suami wafat, masuk kemudian dapat syafaat Nabi, dia masuk surga, yang pertama kali dicari adalah istrinya, Bu. Langsung air matanya berhenti. Apa rahasianya? Karena sepanjang hidupnya baik, wafatnya baik. Sepanjang hidupnya mabuk, wafatnya lagi mabuk. Orang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap orang wafat sesuai kebiasaannya. Apa kebiasaan kita? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, coba merenung. Apa kebiasaan kita? Hari-hari kita ngapain? Kebiasaan kita ngapain? Kemarin juga tuh ada jamaah saya orang Bintaro. Meninggalnya lagi lari pagi, Pak. Karena memang maraton, memang pelari. Jam 6.30 ditunjukin fotonya sama istrinya. Pak Ustadz, lihat 6.30 Pak Ustadz. Masih sarapan pagi hari Minggu sama teman-temannya. Dia foto ke saya, dikirim. Mah, aku boleh ya cheating dikit. Makan ini Pak, lontong Padang. Dipoto makanannya. 6.30 Pak pagi. Ya Ustadz, lihat. 7.15 mulai jalan start lari sama teman-temannya, difoto lagi, dikirim. Mah, aku 7.25 udah nggak ada, Pak. Betapa cepatnya ajal, nggak ada yang tahu, Pak. Makanya apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Wahai manusia, kalian itu cuma susunan hari-hari. Kalian itu cuma susunan hari-hari. Setiap satu hari berlalu, berkuranglah jatah usiamu. Jadi kita ini cuma susunan hari-hari, Pak. Hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis, ketemu Senin lagi. Gitu aja, susunan hari-hari. Dan setiap berlalu, nih Rabu berlalu, semakin dekatlah jatah usiamu. Kalau kita wafat Jumat, Pak, berarti kita tinggal 2 hari lagi di alam dunia. Kalau kita wafat Sabtu, tinggal 3 hari lagi. Andai kita tahu kita wafat Jumat, saya yakin Bapak nggak mau di sini. Saya yakin Bapak pingin zuhurnya Masjidil Haram. Kenapa? Jumat saya wafat, Ustadz. Saya harus berangkat ke Masjidil Haram supaya amal saya berlipat ganda. Tapi banyak orang nggak tahu kapan wafatnya dan dia santai-santai, seakan-akan dia masih punya umur tahun depan, 10 tahun depan, 20 tahun depan. Ternyata keluar dari masjid, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya diundang sama panitia, saya bilang saya bisa zuhur, saya datang. Saya berangkat, Pak. Tadi ini Bogor rumah saya, dari Bogor ke Pamulang dulu ngisi kajian, habis ngisi kajian ke sini lagi, habis dari sini saya mikir, jaraknya lumayan padat nih, macet nih. Aduh, berangkat gak ya? Saya bilang, ya Allah, jangan-jangan ini pengajian saya terakhir. Berangkat, Pak. Orang yang ingat mati,
sehingga dia akan meningkatkan kualitas amalnya. Dia nggak mau main-main, Pak. Allahu Akbar, kayak antum nih. Langsung ke masjid. Allahu Akbar, langsung kemudian tahiyatul masjid, langsung qobliyah. Beres, ikut kajian. Kenapa? Kita tidak tahu ini jangan-jangan kajian terakhir kita. Nggak ada yang tahu, Pak. Ya, nggak ada yang tahu. Ya. Saya itu pernah ketemu langsung, Pak. Ketemu langsung dengan Freddy Budiman. Ini videonya pernah viral. Dan saya dikonfirm oleh anaknya. Dan anaknya masih ada sekarang. Anaknya nunjukin baju bekas tembakan bapaknya. Masih berdarah. Ditunjukin sendalnya, Pak. Bekas cipratan darahnya. Saya ditunjukin. Ya, anaknya sekarang baru saja, mungkin tahun lalu baru menikah. Terima kasih Ustadz. Sudah mengapresiasi kisah tentang ayah saya. Gimana dulu Ustadz pertemuan dengan ayah saya? Saya lagi ngisi di lapas Gunung Sindur. Penjara Gunung Sindur, Pak, di BSD. Di situ ada Freddy Budiman. Waktu itu masih ada juga Ustadz Abu Bakar Basir. Di situ juga masih ada, Gayus Tambunan. Di situ masih ada, itu penjara, Pak. Ini orang penjara semua. Saya ngisi materi judulnya Peta Perjalanan Hidup Manusia. Ada satu orang yang duduk di ujung itu, nangis gak berhenti-berhenti. Pakai kopiah, pakai baju putih, jenggotnya sudah putih, ya, badannya tinggi besar, saya gak kenal. Semua orang nangis karena materi ini mengingatkan tentang kematian. Tapi ada orang yang duduk di ujung itu, air matanya tidak pernah berhenti, nangis terus. Mukanya merah, nangis terus, ya Allah, ngerasa dosa besar yang pernah dia lakukan. Saya tanya sama sipir penjara, Mas sebentar, itu siapa yang di ujung? Yang mana Ustadz? Yang pakai kopiah putih. Nangis melulu tuh. Luar biasa nangisnya. Itu Freddy Ustadz. Freddy mana? Budiman Ustadz. Ah, narkoba, iya. Oh, kok di sini? Di sini Ustadz. Setelah ba'da sholat zuhur, ya, mau dibacakan surat eksekusi mati, Pak. Begitu selesai, mic-nya ditutup, saya berdiri, dia berdiri. Ustadz Fatih, doakan saya. Beliau mendekat ke saya mendekat. Udah mau pelukan, saya ditarik sama polisi. Beliau diseret sama polisi, dibawa ke ruangan. Saya bilang, Pak polisi, izin Pak, 5 menit saja. Saya ingin ketemu beliau, Pak. Izinkan saya mendoakan beliau. Pak Ustadz, punten Pak Ustadz, maaf banget. Beliau nggak bisa Pak Ustadz. 5 menit aja, nggak bisa Pak Ustadz. Langsung mau dibacakan surat eksekusi mati dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya bilang, Bang Freddy, dari jauh aja. Beliau teriak-teriak, Ustadz doakan saya Ustadz, Ustadz doakan. Saya bilang, Bang Freddy, saya doakan antum husnul khotimah. Udah langsung masuk ruangan, dibacain Pak suratnya. Saudara Freddy Budiman, berdasarkan surat perintah Presiden Republik Indonesia nomor sekian, pokoknya dibacain semuanya. Freddy Budiman harus dieksekusi mati 3 kali 24 jam surat dibacakan. Berarti kalau kita hari Senin dibaca, berarti ditembak matinya sekitar hari Rabu, hari Kamis, 3 hari dari surat dibacakan. Apa yang saudara minta? Pak, keren banget. Dia minta apa? Tolong kain hitam yang menutup mata saya, tolong dibuka. Orang Jaksaan Agung bingung, kenapa dibuka? Apa dia bilang? Biar saya melihat dosa-dosa saya yang banyak untuk Indonesia. Pak, dia mengedarkan 2,5 juta pil ekstasi, Pak. 2,5 juta pil ekstasi dan ribuan kilo sabu. Ribuan kilo, Pak. Izin ya, punten. Beliau sendiri yang ngomong, bukan saya ngomong. Dan itu dimuat di media. Apa dia bilang? Saya mengedarkan ini dilindungi oleh 4 jenderal polisi dan 3 jenderal TNI. Jadi nggak berdiri sendiri Pak, pasti ada backing. Anehnya backingnya nggak dapat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Ditangkap Pak. Begitu ditangkap, diberesin, apa katanya? Jangan tutup mata saya, biar dibuka. Saya ingin melihat dosa. Baik, boleh. Sebenarnya tidak boleh, tapi diizinkan. Yang kedua, apa yang saudara boleh minta lagi? Silahkan. Izinkan saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak, saya udah 17 kali ngeliat orang meninggal dunia. Gak mudah La ilaha illallah di ujung hayat Pak. Gak mudah demi Allah. Ada yang sudah saya peluk Pak, La ilaha illallah. Susah Pak, sakaratul maut itu sakit. Ada yang sampai pipis darah, celananya udah dibuka, basah semua. Saya kira pipis, darah semua isinya. Saking sakitnya sakratul maut. Ada yang dari hidungnya keluar darah, ada yang air matanya darah, ada yang teriak-teriak, gak bisa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak mudah Pak.
Bapak-bapak, ibu-ibu izin, nanti antum meninggal. Bagaimana kira-kira? Mungkinkah antum bisa lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Freddy Budiman bisa. Diizinkan sama tukang tembaknya? Boleh. Diizinkan. Terima kasih Pak. Langsung sujud syukur. Langsung digeret, dibawa ke tempat eksekusi. 3 hari sebelum ditembak mati, 1 hari khatam Quran 3 kali Pak. 1 hari 3 kali khatam Quran. Bayangin antum, udah gak ada kerjaan lain. Kamarnya kecil, pas-pas badan, baca Quran aja, dia minta Quran. Baca Quran terus. Sehari 3 kali, 3 hari 9 kali khatam. Bagaimana dengan antum? Kapan terakhir antum khatam Quran? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ramadan gak khatam. Setahun gak khatam. Dia 9 kali khatam. Tahu dari mana Ustadz? Sipir penjara cerita. Ustadz, dahsyat Ustadz. Orang tuh ya, kalau tahu mati itu serem Pak. Yang ngeri itu yang tahu mati atau gak tahu kapan mati? Mana yang lebih ngeri Pak? Tahu kapan mati atau gak tahu tiba-tiba mati? Tahu kapan mati lebih ngeri. Yang ngeri itu yang gak tahu tiba-tiba mati Pak. Kalau tahu itu enak, Freddy Budiman tahu ditembaknya hari Kamis. Kita ini nggak tahu, lebih ngeri sebenarnya. Jangan-jangan sore ini pulang kereta api kecelakaan, pulang motor kita kecerempet, pulang bis kita ngeguling, pulang mobil kita kebakar koslet. Nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu, justru lebih ngeri nggak tahu kapan mati. Kalau tahu kita bisa well prepare. Antum kalau tahu antum meninggal Jumat ini, saya bisa kirim karangan bunga sebelum Jumat datang. Karena antum tahu kapan meninggal. Ustadz, doakan Ustadz ya. Jumat ini aneh wafat Ustadz jam 3. Tenang, jam 2 karangan bunga udah sampai. Karena antum tahu kapan wafat. Tapi kalau nggak tahu coba. Jangan-jangan malam ini. Jangan-jangan besok pagi. Kita nggak tahu. Dan apa yang terjadi Pak? Diseret jam 3 malam. Tangannya diikat, kakinya diikat. Dimasukkan ke dalam tiang itu. Kemudian di posisinya diluruskan, ada 10 tukang tembak yang sudah siap. 10 tukang tembak. Dan saya juga baru tahu Pak, dari sipir penjara. Ternyata tukang tembak itu semua pistolnya bunyi, cuma dia nggak tahu dari peluru yang mana itu pistolnya tuh. Dan tidak boleh nyiksa, nggak boleh nembaknya jeder disiksa, nggak boleh. Harus sekali pukul mati. Berarti apa? Kalau nggak batang otak, jantung sekali. Jam 3 malam Pak. Allahu Akbar, tangan kaki sudah diikat. Kemudian apa dia bilang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditembak Pak. Begitu tembakan pertama, udah. Sipir penjara bilang Pak, rata-rata tembakan pertama itu ada yang kejang-kejang. Ada yang merinding, ada yang wah kejang, ada yang keluar darah dari hidungnya. Freddy Budiman enggak Ustadz. Ditembak sekali, langsung wafat. Badannya lemas, langsung diikat, tangannya lepas, kemudian digendong, hanya cukup 2 orang, badannya yang begitu besar terasa ringan, langsung dimasukkan ke peti jenazah dan wajahnya tersenyum. Fotonya dikirimkan ke saya, di keningnya ada keringat-keringat sebesar butir-butiran jagung. Dalam sebuah hadis dikatakan, itu insya Allah ciri-ciri husnul khotimah. Hijrah, husnul khotimah. Apa itu hadiahnya? Istiqomah. Istiqomah terus di akhir hidupnya. Tobat dia. Salat. Quran. Di akhir hidupnya istiqomah. Buahnya adalah husnul khotimah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ini ingin meninggal dalam keadaan sujud, jangan pernah tinggalkan sujud. Antum susah, sujud. Antum lagi senang, sujud. Lagi dapat jabatan, sujud. Lagi kurang ilmu, lagi kurang harta, sujud. Sujud terus. Kenapa? Insya Allah wafatnya juga sujud. Lagi punya harta, tahajud. Lagi nggak punya duit, lagi banyak hutang, tahajud. Jangan dekati Allah pada saat sedang susah saja. Lagi susah ada Allah, lagi senang Allah dicampakkan. Lagi kaya lupa Allah, lagi sulit ingat Allah. Berarti Allah hanya ada dalam kesulitan. Memang ujian itu luar biasa. Setiap antum nih, ujiannya beda-beda. Ada yang diuji nggak punya anak. Ya, izin kalau bertanya satu-satu ada. Duitnya banyak, anaknya nggak ada. Ada yang diuji
Anaknya ada banyak, duitnya nggak ada. Antum pilih mana? Banyak anak nggak punya duit atau banyak duit nggak punya anak? Banyak anak banyak duit. Ya, jadi banyak anak nggak punya duit. Banyak duit nggak punya anak. Ujian orang beda-beda. Ada yang diuji dengan ibunya, orang tuanya. Ada yang diuji dengan istrinya. Ada yang diuji dengan mertuanya. Ada yang diuji dengan kekayaannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian dengan hidup dan mati, kaya dan miskin, susah dan senang, sakit dan sehat, semuanya ujian. Untuk apa? Untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Perhatikan Pak, kalimatnya di sana tuh ahsanu amala, bukan aksaru amala. Jadi amal itu amal yang terbaik, bukan terbanyak. Syukur-syukur udah baik, banyak. Tapi yang dinilai Allah, ahsanu amala. Makanya kalau kerja, kerja yang terbaik, bukan sembarang kerja. Berapa tahun Pak di sini? 30 tahun. Tapi nggak punya prestasi. Mendingan dia baru masuk Pak, rising star. Kenapa? Amal terbaik. Sholat, berapa kali sholat seumur hidup? 50 tahun, 50 kali sholat. Berapa sholat yang diterima? Umroh, berapa kali antum umroh? Berapa umroh yang diterima? Sedekah, berapa kali sedekah yang terbaik? Apa ciri-ciri ahsanu amala? Amalnya ikhlas, tata caranya benar. Itu ahsanu amala. Jadi kalau amal itu ternyata yang dinilai Allah bukan banyaknya. Lah kita ini ngejar banyaknya. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak umroh, banyak-banyak sholat. Bagus, tapi yang dinilai oleh Allah adalah ahsanu amala. Amal yang baik, bukan amal yang banyak. Hayatnya itu nggak bilang aksaru amala, amal yang banyak. Enggak, ahsanu amala. Dan ahsan itu artinya apa? The best. Bapak jamaah yang disayang Allah, doakan ya, insya Allah bulan Maret masjid kita di Jepang jadi masjid Indonesia pertama di Yokohama. Yokohama itu pinggirnya Tokyo Pak. Dan Islam pertama kali masuk di Jepang itu dari Yokohama. Alhamdulillah masjidnya sekarang sudah 1 lantai, Maret nanti 3 lantai. Dan Alhamdulillah masjidnya belum jadi, 147 orang Jepang asli masuk Islam. Masjidnya belum jadi, bisa kebayang antum kalau masjidnya udah jadi. Antum mau berwakaf boleh, nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas, betul? Iya, daripada banyak nggak ikhlas. Ahsanu amala. Orang Jepang ada yang mengagumkan Pak, nih mengagumkan nih. Tahun berapa mereka dibom? 1945. Tahun berapa antum proklamasi? 1945. Sama-sama umur 80 tahun. Oke? Umurnya sama. Hasilnya beda. Umur boleh sama. Antum 80 tahun Pak. Beliau juga 80 tahun. Tapi yang satu negara adidaya dunia. Semua mobil buatan dia. Semua teknologi buatan dia. Semua komik buatan dia. Sampai One Piece tuh. Yang benderanya dilarang. Sama bendera aja takut Pak. Ya. One Piece buatan dia, Doraemon buatan dia, Hello Kitty buatan dia, motor tuh Bapak, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, dia semua Pak. Ya, sama-sama usia 80 tahun dan dia punya kereta api tercepat di dunia di tahun 1963. Kereta apinya dari ujung Hokkaido sampai selatannya Jepang. Tahun berapa? 63. Kita punya kereta api cepat kapan? Kemarin. Dari mana? Jakarta Bandung. Itu juga dengar-dengar rugi lagi katanya sekarang. Nauzubillah min zalik. Umur boleh sama Pak, 80 tahun, 80 tahun. Tanggal 9 Agustus. Saya udah datang Pak ke Hiroshima. Saking penasarannya saya terbang ke Hiroshima. Ngelihat ground zero. Serem memang Pak. 600 ribu orang meninggal dunia. 7 turunan cacat semuanya. Kenapa? Radiasinya itu nanam ke tanah. Setiap tanaman yang ditanam dimakan cacat. Setiap minum air Hiroshima, air yang diminum, yang minum cacat. 7 turunan cacat semua. Nagasaki 200 ribu orang meninggal dunia. Berarti total sekitar 800 ribu orang meninggal dunia. Tahun berapa? 1945. Tanggal berapa? 9 Agustus. 17 Agustus kita bilang apa? Proklamasi. Kami
bangsa Indonesia. 80 tahun boleh sama, hasilnya beda. Kenapa? Karena mereka konsisten, terus belajar. Begitu dibom Hiroshima Nagasaki, coba perhatikan, siapa yang bisa jawab? Apa kalimat pertama kaisarnya? Tuh, betul. Berapa guru yang tersisa? Keren, Pak. Maaf, Pak. Nggak main-main mereka. Berapa guru yang tersisa? Apa artinya? Perhatikan pendidikan. Karena pendidikan itu, kalau pendidikan bagus, bangsanya maju. Pendidikan, Pak. Fokus ke pendidikan. Mereka konsisten. Belajar. Jadilah mereka sekarang negara adidaya dunia. Sama-sama 80 tahun. Yang satu bilang merdeka, yang satu bilang menderita. Yang satu bilang merdeka, yang satu ngibarin bendera putih. Nyerah sama sekutu. Dibom, Pak. Serem. Tapi apa yang terjadi? Mereka sekarang punya gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Namanya Tokyo Skytree. Ya, nanti bismillah saya doakan antum ada rezeki main ke sana. Amin. Gak ada yang mustahil. Nanti naik, Pak. Tingginya berapa? 648 meter. Kalau setara dengan Monas, dekat sini Monas, antum lihat Monas, hampir 7 kali Monas. Monas itu tingginya sekitar 100 meter. Ya, dia 648, hampir 700. Berarti apa? Monas 1, Monas 2, Monas 3, Monas 4, Monas 5, Monas 6, Monas 7. Dan yang kerennya apa, Pak? Dibangun di tanah yang sering gempa. Saya terakhir ke sana, pembangunan masjid, alhamdulillah, lagi gempa, Pak. Lagi gempa. Dan kalau gempa nggak main-main, 7,8, 8,2. Wah, itu ya Allah, saya bilang, begini gempa di sini serem, Pak. Tapi mereka bisa membangun gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Apa? Kenapa bisa begitu? Konsisten, istiqomah. Ternyata istiqomah itu bukan hanya bermanfaat bagi orang beriman. Orang kafir pun kalau istiqomah, dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Saya pernah naik, Pak, itu. Ya, alhamdulillah sudah naik 3 kali ke sana. Itu liftnya cuma 1 menit, Pak. 1 menit langsung lantai ke 600. 1 menit, Pak, dan gak ada getarannya. Karena gak ada korupsinya, Pak. Kalau ada korupsinya bergetar dia memang. Ya, bergetar itu. Ya, korupsi haji, amin, nauzubillah min dzalik. Sedih banget saya, Pak. Saya kemarin berangkat haji, Pak. Ya Allah, itu ada ibu, Pak, 80 tahun. Maaf, Pak, ya, bungkuk udang, Pak. Bungkuk udang itu udah begini. Ya, bayangin berapa puluh tahun dia ngantri haji, Pak. Teganya. Hati kecilnya di mana, Pak? Ribuan jamaah. Berpuluh-puluh tahun nabung. Hapus semuanya. Kenapa? Diambil sama orang-orang yang punya harta. Yang mampu bayar, yang mampu beli. Allahu Akbar, pantas gak ada berkahnya. Kenapa? Didoakan, dilaknat sama orang. Gak konsisten, kebaikannya gak konsisten. Malu sama Jepang. Jepang konsisten, bangun gedung tertinggi di dunia. Tokyo Skytree namanya. Nomor 1 Burj Khalifa. Nomor 2 Tokyo Skytree. Dan dibangun di tanah sering gempa. Kan keren itu. Kalau dibangun di mana? Di Indonesia jarang gempa. Oh biasa. Ini dibangun di tanah yang sering gempa. Dan kalau sudah gempa 7 koma. Kita kemarin tuh gempanya di Bekasi, di bawah Jakarta aja udah geruk-geruk. Baru 5 koma. Belum 8 koma. Bisa kebayang kita bagaimana kalau 8 koma nih kantor. Allahu Akbar. Yang disayang Allah, jamaah yang disayang Allah. Maka PR kita pulang dari sini konsisten, istiqomah. Bagaimana syaratnya? Yang pertama, bawa oleh-oleh buat pulang. 1, banyak-banyak ingat mati, Pak. Banyak-banyak ingat mati. Sahabat saya UJ sudah pulang, Pak. Muda usianya, 44 beliau meninggal dunia. Ustadz Arifin Ilham, tetangga rumah saya, Pak. Wafat usianya muda, 49 tahun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Putih semua puluhan ribu, Pak. Masya Allah, meninggal usia 49 tahun. Beliau sudah tiada. Dulu ada Syekh Ali Jaber, wafat usianya masih muda juga, 43 tahun. Habib kita, Habib Munzir Al-Musawwa, wafat 44 tahun. Muda-muda.
Siap-siap Pak yang udah 40-an ini. Yang sudah 50-an. Antum sebentar lagi. Demi Allah. Demi Allah. Sebentar lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Ingat mati. Ingat mati sayang sama istri. Ingat mati sayang sama anak. Ingat mati gak mau ninggalin sholat berjamaah. Ingat mati rajin sedekah. Ingat mati sayang sama ibu. Ingat mati hormat sama ayah. Orang yang ingat mati hatinya lembut. Maka saya ingatkan, saya sayang sama antum semuanya. Banyak-banyak ingat mati Pak. Jangan pernah lupa bahwa kita akan pulang. Bagaimana caranya Ustadz? Teknisnya agar kita selalu ingat mati. Kalau saya pakai tips di rumah, simpan kain kafan. Kain kafan istri saya, anak saya, dikumpulkan dalam satu tempat. Tadi mau berangkat ke sini, ganti baju, ambil kain kafan dulu Pak, cium dulu. Taruh lagi. Kenapa? Jangan-jangan ini pengajian saya terakhir. Berangkat. Bahkan saya alhamdulillah sudah booking tanah makam untuk saya, anak, istri. Sudah ada klasternya Pak. Sudah saya siapkan. Dan sudah disiapkan juga batu nisannya. Muhammad Fatih Karim lahir tanggal sekian, wafat dikosongkan. Sudah ada. Ingat mati Pak. Maka orang yang ingat mati hatinya akan lembut Pak. Dia akan sayang sama teman kantornya. Kenapa? Maafin saya ya. Nanti kalau saya wafat jangan sampai ada sesalan. Orang ingat mati gak mau pinjol. Orang ingat mati dol. Orang ingat mati gak mau open BO. Orang ingat mati gak mau zina Pak. Kenapa? Takut. Jangan-jangan dia mati pada saat zina. Gak berani. Maka orang ingat mati itu cerdas kata Nabi kita. Siapa orang paling cerdas? Ya Rasulullah. Orang yang paling cerdas itu orang yang ingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Nanti antum akan lihat. Rame nanti di sosial media. Di WA, di Instagram, mungkin juga di media TV. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang wafat. Setelah meninggal dunia Ustadz Fatih Karim. Teman-teman di sini bilang, ya Allah Ustadz Fatih kemarin kayaknya pernah ngisi di masjid kita. Iya pernah di Al-Badar itu beliau. Ingat banget materi beliau. Saya ada rekamannya. Wafat ya? Wafat Pak. Ya, ibu saya 2 tahun yang lalu wafat. Alhamdulillah di pelukan saya Pak. Allahu Akbar. Indah banget saya talqin. Ibu saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad. Nafasnya, ya Allah Pak, saya ngelihat langsung ibu meninggal tuh Allahu Akbar. Sini tuh dingin semua, menjalar sampai di sini. Allahu Akbar. Ternyata sakratul maut itu nggak mudah. Nabi kita, hamba Allah tercinta, tapi tetap sakratul mautnya sakit Pak. Sakit itu. Sampai minta dibersihkan, dipakaikan air wudhu. Karena sakit sekali sakratul maut itu. Kata Nabi apa? Paling ringan itu seperti 1000 pecutan pedang. Dalam riwayat yang lain seperti unta yang dikulitin hidup-hidup. Itu paling ringan Pak. Ingat mati. Maka jemaah yang dirahmati Allah selalu ingat mati. Makanya Sultan-Sultan Utsmaniyah Pak. Khilafah Utsmaniyah yang terkenal dengan kejayaan dan peradabannya yang hebat. Penguasa dunia. Mahkotanya kain kafan Pak. Makanya kalau antum lihat ketik aja di Google. Ya, Sultan Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah. Itu semuanya nggak ada yang pakai crown, nggak ada yang pakai emas, diamond, intan, berlian, enggak. Pakainya kain kafan Pak. Dan kain kafan itu kain kafan dia sendiri. Makanya kalau mereka meninggal, tinggal ambil yang jadi itu, dipakaikan, digulung semua. Ya, jadi bagaimana caranya agar konsisten istiqomah berhijrah? Yang pertama, ingat mati. Dunia ini bentar Pak. Dulu presiden, sekarang mantan. Dulu direktur, sekarang mantan. Dulu Kapolri, sekarang mantan. Dulu istri, sekarang mantan. Hidup ini nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Dulu ada, sekarang tiada. Dulu nggak punya, sekarang ada. Nggak ada yang abadi. Maka ingat mati. Insya Allah tokcer Pak. Kalau antum tanya ke saya, Ustadz, amal apa yang membuat antum terus bergerak? Ingat mati Pak. Ingat mati. Alhamdulillah saya ingat mati, maka kemudian gak mau nunda-nunda. Yang kedua, amal apa yang kita bisa bawa pulang ketika kemudian kita ingin istiqomah konsisten? Berteman dengan orang soleh. Hati-hati Mas, antum berteman dengan penghafal Quran, nular antum hafal Quran. Karena dia duduk ma antum tuh amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa. Ketularan antum ikut.
Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ngapar terus. Apalagi amayata sa'alun, apalagi iza zulzilatil ardu zilzalaha, apalagi lama-lama antum hafal Quran. Kenapa? Temennya penghafal Quran, keturutan. Kalau temannya tukang mabuk, judi online, pinjol, antum yang nggak pernah juga akhirnya nyobain. Kenapa? Karena temennya orang pinjol, ya pakai pinjol. Orang judol, ikut judol. Di Quran surah Al-Furqan, Allah mengabadikan seorang yang masuk di neraka jahanam. Dia sampai menggigit tangannya dan dia berkata, wahai Allah, aku menyesal berteman dengan si fulan. Si fulan ini yang membawa aku jauh dari Quran. Si fulan ini yang membawa aku ke neraka jahanam. Siapa yang membawa kita, Pak? Teman, Pak. Awalnya antum gak niat, tapi karena diajakin terus, ayo bro, beli bro, mobil listrik bro, mobil listrik. Lama-lama antum beli, kenapa? Temen. Awalnya antum gak mau pakai, Pak. Ayo pakai dikit, enggak, pakai dikit. Wah gak besti lu. Mulai pakai, Pak. Kenapa? Teman. Maka bagaimana caranya agar istiqomah konsisten? Berteman dengan orang soleh. Teman sama orang DKM. Allahu Akbar, langsung kejar soft 1. Kenapa? Temannya orang masjid. Ayo kita galang dana buat Palestina. Ayo siap, ayo kita galang kekuatan. Kita upload, kita sebarkan berita. Iya karena antum temannya orang soleh. Coba kalau antum temannya nggak soleh, nggak peduli itu Palestina kayak mau apa kayak nggak akan peduli. Yang kedua, berteman dengan orang soleh. Maka apa kata Nabi? Seseorang akan menunjukkan agamanya tergantung siapa agama temannya. Maka agamanya akan saling mencocoki. Makanya nggak usah heran Pak, antum lihat ada orang soleh, teman-temannya ya begitu semua. Ya ustadz-ustadz yang ada, yang kita teman saya semua Pak. Alhamdulillah teman saya Ustadz Abdul Somad, teman saya Ustadz Adi Hidayat, teman saya Ustadz Salim Fillah, teman saya teman aja, ya tinggal WA aja, WA ketemu, teman. Lah temennya kayak gitu ya orangnya kan kayak gitu, malu kan? Masya Allah kalah sama Ustadz Adi Hidayat nih. Ya, lembar sekian, halaman sekian, paling kanan ujung. Akhirnya apa? Nggak mau kalah kita lomba juga. Kenapa? Temennya begitu Pak. Ya, tadi tim saya cerita ya, bapak-bapak nanti main ke Bintaro, kita bangun pesantren tahfiz. Ya, dari Sabang sampai Maroke, santrinya full free, gratis. Kita bangun lagi pesantren tahfiz tunanetra Pak di Bandung. Ya, di Setiabudi Regensi. Kalau Bapak Ibu pulang ke Bandung, main. Namanya pesantren Sam'an, Cinta Quran. Santrinya semua tunanetra Pak. Tunanetra. Ada yang tunanetra dari bayi, ada yang tunanetranya udah dewasa kayak antum. Tiba-tiba low vision. Kabur, gelap. Berarti pernah ngelihat. Lebih sedih yang low vision. Kenapa? Karena dulu pernah melihat, tiba-tiba gak bisa melihat. Kita kan jarang bersyukur bisa melihat. Pak, kemarin saya nangis Pak. Ngelihat ada ibu-ibu, videonya sedih banget. Dia kan buta. Dia pingin ngelihat wajah anaknya. Seperti apa wajah anakku? Dia download aplikasi. Dia cari aplikasi untuk bisa ngelihat wajah anak. Alhamdulillah dapat. Di-scan wajah anaknya. Dia bilang apa? Nah, sini. Coba. Nih, ntar ya. Pas ya? Pas. Oke. Nah, wajah anak yang ibu sedang scan. Wajahnya oval, rambutnya hitam, pirang, kecoklatan, alisnya seperti ini, giginya 2, matanya bulat. Apa kata mamahnya? Ya Allah nak, kangennya mama bisa ngelihat wajahmu nak. Bapak mah jarang bersyukur bisa ngelihat wajah anak. Bayangkan Pak tunanetra, alhamdulillah kita punya pesantren tahfiz tunanetra Pak. Semua santri kami hafal Quran 30 juz, 114 surah. Dalam keadaan tunanetra. Ustadz baca Qurannya gimana? Braille. Braille itu Pak, izin. 1 juz itu tebalnya segini. 1 juz, segini Pak. 30 juz, bawanya pakai pick up. Serius, 30 juz. Karena 1 juz segini. 30 juz 3 kali gini, 30 kali gini. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 30 juz bawa pick up. Antum 30 juz masuk sini. Kagak apal-apal. Hafalnya 1, yang hilangnya 10. Kenapa bisa begitu? Lah begitu, karena nggak berteman sama orang penghafal Quran. Coba temenin, Ustadz, saya belum punya penghafal, saya nggak hafal Quran Ustadz.
Tapi saya punya tanah saya pakaiin pesantren penghafal Quran. Saya punya rumah, anak-anak penghafal Quran saya suruh tinggal di rumah. Insya Allah ketularan antum hafal Quran. Percaya saya. Kenapa antum hafal Sabbihisma Rabbikal A'la? Itu kan panjang. Karena tiap hari antum dengerin imam baca itu. Hafal antum. Sabbihisma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Hafal. Kenapa? Karena antum sering dengar. Berarti sebenarnya Quran itu kalau sering didengar, hafal. Karena antum jarang dengar. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar konsisten dalam berhijrah, agar kita dapat husnul khotimah? Yang ketiga, yang harus kita lakukan doa. Jangan remehkan doa. Ya Allah, hamba pingin banget masjid di Jepang ya Allah. Saya suka Jepang, Mbak. Sering ke Jepang, tapi sholat susah. Sholatnya di taman, sholatnya di toko itu cuma dikasih dua tempat, dua orang doang. Sedih banget. Doa saya Pak, ya Allah, pingin banget punya masjid di Jepang. Hati-hati dengan doa. Kejadian Pak. Doa lagi Pak. Ya Allah, alhamdulillah masjid di Jepang sudah ada. Di timur, Allah kasih dong di selatan. Alhamdulillah Pak. Kita lagi bangun lagi di Melbourne, Australia. Melbourne itu di selatan Pak. Alhamdulillah lagi dibangun juga sekarang. Saya bilang ya Allah, terima kasih. Sudah dikasih di timur, di selatan. Di utara, di baratnya belum ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Minta masjid di utara, di barat. Dikasih Pak. Di Kanada. Kanada itu di Edmonton. Edmonton itu di barat, di utara. Dijamak sama Allah. Dijamak, digabung Pak. Jadi utara sama barat disatukan. Di Edmonton, Kanada. Jamaah yang dirahmati Allah. Edmonton, Kanada ini kalau udah dingin minus 40 derajat Celcius. Ya, udah pernah ke Kanada? Bismillah ya, nanti ada rezeki ke Kanada. Berapa jam Ustadz pesawat dari Jakarta? 28 jam. Antum naik pesawat sehari pesawat nggak turun-turun, bangun tidur masih di pesawat, tidur lagi di pesawat, pipis BAB pesawat, terus 2 hari, 1 hari 1 malam. Ya, nanti kalau antum pipis musim dingin, begitu pipis di luar langsung jadi es batu Pak, kletak. 40 derajat Celcius tuh gimana dinginnya? Ini bulu mata kita nih putih semua. Ya, bahkan harus pakai kacamata. Kenapa? Mata kering karena dinginnya ekstrim. Alhamdulillah kita bangun masjid Indonesia pertama di Kanada, Edmonton. Alhamdulillah. Nggak ada yang mustahil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Doa dan minta didoakan. Mas, doain saya Mas ya. Ustaz Fatih sehat-sehat ya. Amin. Antum juga Mas. Kenapa? Karena kalau doa itu malaikat bilang kalau antum mendoakan orang lain, malaikat berkata wa iyyakum, dan begitupun untukmu. Jadi jangan takut ngedoain orang. Kenapa? Karena doa akan kembali kepada yang mendoakan. Mas, mudah-mudahan pengurus Masjid Al-Badar istiqomah semua. Amin. Balik lagi ke saya. Jadi ya apa susahnya? Doain aja Pak, mudah-mudahan Pak anak-anak keluarga Bapak sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya halal berlimpah, Bapak sehat sempurna, hutangnya lunas. Apa kata malaikat? Wa iyyakum. Balik lagi buatmu. Jadi doakan. Doa, jangan main-main dengan doa Pak. Izin Pak ya. Ustadz Adi Hidayat lulusan Libya, Ustadz Abdul Somad lulusan Al-Azhar, semua ustadz-ustadz itu lulusan luar. Saya ini lulusan IPB Pak. IPB, Institut Pesantren Bogor. Institut fleksibel banget, serius. Saya masuk tahun 97, ada yang seangkatan? 97 masuk ya, bukan keluarnya. 97 masuk. Tahun 2000 saya selesai dari IPB. Loh kok bisa jadi ustadz? Doa emak saya Pak. Doa emak saya. Apa kata emak saya? Ya Allah, setiap doa, anakku cuma 2. Ya Allah, izinkan salah satunya menjadi da'i ilallah, menjadi ulama di jalanmu ya Allah. Benar jadi Pak. Jangan main-main dengan doa ibu. Ma, mau pingin masjid di Jepang, mama doain nak. Jadi Bu. Jadi Pak, ya Allah. Ma, pingin berangkat haji tiap tahun, mama doain. Benar Pak, tiap tahun berangkat. Ma, pingin banget umroh tuh setahun 2 kali. Mama doain nak. Jadi Bu, jangan main-main dengan doa ibu. Jadi yang ketiga apa yang membuat antum istiqomah? Doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Wahai Allah yang membolak-balik hatiku, tetapkan hatiku dalam kebaikan. Tetapkan hatiku dalam kebaikan. Mau lebih pendek lagi bisa? Allahumma farzuqnal istiqomah. Ya Allah, anugerahkan aku istiqomah. Minta setiap sampai sholat Pak. Ya Allah, istiqomahkan aku ya Allah.
Istiqomah sedekahnya, istiqomah duhanya, istiqomah tahajudnya, istiqomah saum Senin Kemisnya, istiqomah bacaan Qur'annya. Allahumma farzuqnal istiqomah. Doa. Yang keempat, majelis ilmu. Nih Pak, antum susah Pak kajian duha. Saya tiap hari ngisi kajian duha, kan antum gak bisa hadir. Alhamdulillah kantor memfasilitasi. Tadi saya dengar pimpinan mengizinkan kita. Aduh, saya doain pimpinannya barokah umurnya. Barokah rizkinya Pak. Pimpinan kayak gitu keren banget. Ngizinin karyawannya, bukan target terus, tapi pimpinan yang perhatian. Bagaimana jiwa-jiwa pasukannya tidak kosong. Diizinkan kajian. Alhamdulillah Pak. Berapa banyak kantor gak bisa? Kan saya tiap hari zuhur ngisi kantor. Paling-paling jam 12, setengah 1 udah selesai. Paling cepat itu 12.45 atau jam 1. Udah, mana bisa setengah 2. Tapi Allahu Akbar, kita bisa majelis ilmu. Alhamdulillah. Kenapa majelis ilmu? Majelis ilmu itu kayak charger. Antum baterai habis, ngecas lagi. Habis lagi, ngecas lagi. Nah majelis ilmu itu lagi drop, iman lagi turun, ikut kajian lagi. Drop lagi, bergaul dengan lingkungan yang tidak kondusif. Naik lagi kajian, beres, bersih lagi, kotor lagi, bersih lagi. Maka ada 4 tips dari saya agar jamaah semua yang disayang Allah pulang dari sini istiqomah. Yang pertama, iya, banyak ingat mati. Ya. Izin, kalau boleh, ini sebenarnya rahasia pribadi. Saya kalau lagi drop Pak, sama kayak antum Pak, kalau lagi stres, lagi capek, apa yang saya lakukan? Matikan lampu, kunci kamar. Sudah? Hidupkan murotal Quran surah Yasin. Nempel di sini kulinga, taruh di telinga. Maaf, buka semua bajunya, jangan ada orang di kamar. Ambil kain kafan antum. Balut Pak. Balut sampai selesai semua. Sudah, tangan sini kan udah diikat tuh. Kemudian apa? Masukkan kapasnya Pak. Sudah, antum ambil handphone, selfie, cekrek, kirimin ke orang-orang terdekat. Tatap wajah antum, begitulah wajah antum nanti di kafan ini. Baru hati kita tuh, oh lebut saya tuh Pak, nangis itu gak berhenti-berhenti. Sudah, sambil dengar Quran surat Yasin, seakan-akan tutup matanya, seakan-akan orang rame, ada yang lagi nangis, ada yang megangin pipi antum bilang, bro, lu cepet banget perginya bro. Ada yang bilang, ya Allah baru kemarin kita ketemu sholat balak di Al-Badar. Baru kemarin lu bilang lu mau nemenin gua umroh bro. Bayangkan kanan kiri kita menangis, meneteskan air mata. Nangis kita Pak. Itu tips saya, kalau lagi drop, saya sering kemudian mematikan lampu, mengunci kamar, dan menghidupkan Quran surat Yasin. Itu ajaran guru saya. Guru saya lebih ekstrim lagi Pak. Kalau guru saya gimana caranya? Dia masuk di sebelah kasurnya, itu digali tanah ke bawah. Dia masuk ke dalam itu. Tidur, dia ambil kain kafan, dia ambilkan tanah, dia tidur di situ, di bawah itu. Makanya kalau kita main ke kamarnya itu, ada tanah itu dilubangin ke bawah. Ternyata apa? Saya bingung untuk apa ini. Oh ternyata kayak apa ya? Kayak muhasabahnya beliau di situ, masuk ke dalam Pak. Jadi yang pertama, agar istiqomah, ingat mati. Yang kedua, jangan lihat contekan dong. Iya, temannya orang-orang baik, ya. Ya kan, temannya orang baik, Ustadz. Saya ini bukan orang baik, Ustadz, tapi bismillah Ustadz, kalau ngeliat yang baik-baik senang Ustadz, adem. Saya pingin dekat sama Ustadz Fatih. Saya pingin dekat sama teman-teman yang lain. Doain saya Ustadz ya. Insya Allah. Yang ketiga, doa dan mendoakan. Yang keempat, sering-sering di majelis ilmu Pak. Ini malaikat datang. Ini antum kalau bisa ngelihat antum merinding ini. Apa kata Nabi? Malaikat-malaikat Allah mengepak-ngepakkan sayapnya dan memohonkan ampunan bagi yang hadir. Antum didoain sama Ustadz senang banget, didoain sama Habib senang banget, didoain sama Kiai banget senang. Kenapa? Didoain sama malaikat, gak pernah dosa, gak pernah maksiat. Apa kata malaikat? Ya Rob, ampuni beliau. Ampuni ya Rob, ampuni. Disebut-sebut, nama antum disebut-sebut. Disebut, ampuni. Barokahnya majelis ilmu. Terima kasih kepada Masjid Al-Badar yang sudah memfasilitasi masjid yang indah ini. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini diampuni Allah Subhanahu wa taala.
dibimbing langkah-langkahnya dalam kebaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Saya doakan antum semuanya, semoga Allah ijabah doa-doa kita, karena kita tidak tahu dari doa siapa, dari doa yang mana, dari doa kapan Allah ijabah hajat-hajat kita. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa mata kami ini ya Allah. Mata ini maksiat setiap hari. Mata ini malas membaca Quran, tapi begitu lama dengan maksiat mata ya Allah. Ampuni mata kami yang kotor ini ya Rabb. Ampuni tangan-tangan ini ya Allah, yang sering mengambil yang bukan hak kami ya Allah, yang sering memegang yang bukan mahram kami. Ya Allah, ampuni tangan-tangan ini ya Allah. Ampuni kaki ini ya Allah, yang selalu berat melangkah ke masjid, tetapi begitu cepat untuk melangkah ke pasar. Ya Allah, ampuni hati ini yang selalu buruk sangka akan takdir-Mu ya Allah. Ampuni ayah kami, ampuni ibu kami ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa dan kesalahannya, ampuni mereka ya Allah. Ampuni guru-guru kami ya Allah. Dari mereka kami dapat hidayah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Ya Allah, terima kasih ya Rabb. Kau kumpulkan kami di masjid ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi kami tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah. Kumpulkan kami nanti bertetangga di surga-Mu ya Allah, bersama Nabi kami tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semua yang hadir hari ini jangan Kau wafatkan kecuali mereka wafat husnul khotimah. Wafatkan saat sujud, wafatkan saat sholat tahajud, wafatkan saat khataman Quran, wafatkan saat umrah, wafatkan saat mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, semua yang hadir hari ini jangan Kau wafatkan kecuali mereka pernah berangkat haji dan umrah ya Rabb. Undang mereka ya Allah, panggil mereka ya Allah, sekelam apapun masa lalunya, sebesar apapun dosa-dosa mereka ya Allah, ampuni kami ya Allah. Panggil kami untuk berangkat haji dan umrah ya Rabb. Lapangkan rizki mereka ya Allah. Terima taubat-taubatnya ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, semua yang hadir hari ini anugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkan dari perceraian, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari perselingkuhan, jauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya. Allahumma Rabbana ya Allah, semua yang hadir hari ini bukakan pintu-pintu rizki yang halal, yang berkah, yang luas untuk mereka ya Allah. Jauhkan mereka jauhkan sejauh-jauhnya dari harta yang haram. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana afriq alaina sabran. Allahumma Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, semua yang hadir hari ini pasti punya ujian hidup masing-masing. Kuatkan kesabarannya ya Allah. Kuatkan kesabarannya ya Allah. Kuatkan kesabarannya ya Allah. Kuatkan kesabarannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar.
wa qina azabannar bi rahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan doa-doa tadi Allah ijabah buat antum semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini ada air Zam-Zam. Saya pulang umroh. Saya bacakan doa-doa. Mungkin ibu antum lagi sakit. Mungkin ada istri yang sedang sakit, atau mungkin antum butuh air yang untuk mendapatkan keberkahan dan ketenangan. Ini air Zam-Zam asli, silahkan nanti didapatkan di luar. Dan ini ada daun bidara, ibu saya sudah wafat, ibu saya pesan, nak tolong air daun bidara yang diruqyah, tolong dilanjutkan. Hasil penjualannya tolong umrohkan para penghafal Quran. Ini bagus sekali untuk menjaga antum dari gangguan setan, jin. Alhamdulillah daun bidara ini sudah dimasak dan sudah dibacakan ayat-ayat Quran. Silahkan dibeli untuk istri, anak-anak, ibu di rumah, disemprotkan sebelum tidur. Insya Allah ini akan baik sekali untuk kesehatan. Dan ini ada minuman herbal ala Nabi. Minuman ini alhamdulillah madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe. Bagus banget untuk kesehatan. Alhamdulillah saya minum ini jarang sekali sakit. Ya, puntang-panting jadwal pada tetap segar karena minumannya dari Quran dan Sunnah. Kalau habis, antum bisa dapatkan lagi di toko-toko online, ya, insya Allah. Dan ini ada oleh-oleh, saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya ini buat antum semua dibawa pulang. Ajak anak istri sekeluarga sedekah subuh. Jadi sedekah setiap subuh. Nanti kalau sudah penuh, ada nomor WA di belakangnya, bisa dikumpulkan di Masjid Al-Badar. Nanti tim kami akan ke Masjid Al-Badar dan keropaknya akan digunakan untuk menghantar hidayah ke seluruh dunia. Menghantar hidayah dari uang recehan. Bismillah. Ya, kita tidak tahu amal mana yang diterima. Terima kasih semua pengurus. Kapan-kapan ketemu lagi. Maafin saya kalau ada kata, sikap yang gak berkenan. Saya sayang sama antum semuanya. Mudah-mudahan kita berkumpul di Jannatun Naim Firdaus A'la. Barakallahu lana walakum walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah khairan Ustaz Fatih Karim. Kata kunci yang saya dapat dari hari ini yaitu orang yang istiqomah nanti dapat husnul khotimah. Amin. Dan kesimpulan yang tadi disampaikan agar amal stabil atau istiqomah, yang pertama banyak ingat mati, yang kedua berteman dengan orang soleh, yang ketiga berdoa, dan yang keempat datang ke majelis ilmu. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Fatih Karim atas sharing ilmunya yang luar biasa, Masya Allah. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama DKM Masjid Al-Badar, kami mohon maaf jika ada kekurangan selama kajian berlangsung. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.